Pemirsa ingon-ingon, ini adalah bibit sidat gelas L. Bibit gelas L biasanya ditaruh di dalam kantung plastik. Cara memasukkan bibit sidat ke dalam akuarium tidak boleh sembarangan loh pemirsa. Ada teknik khusus yang wajib ditaati. Yang pertama, masukkan gelas L yang masih dibungkus kantong plastik ke dalam akuarium dan biarkan selama 15 menit. Cara ini dilakukan supaya gelas L dapat menyesuaikan suhu air yang berada di dalam kantung plastik dengan suhu air yang berada di akuarium. Dengan begitu ikan sidat tidak mengalami stres. Nah, langkah selanjutnya, angkat ikan dari dalam akuarium. Kemudian buka kantung plastiknya dan saring bibit sidat untuk membuang airnya. Air di dalam kantung plastik dibuang dengan tujuan agar tidak mengkontaminasi air dalam akuarium yang statusnya sudah steril. Setelah itu, masukkan bibit gelas L ke dalam akuarium dan biarkan selama 3 hari tanpa diberi makan. Ini tinggal satu-satu, ini harus kita ambil. Nah, sidat harganya mahal. Sudah 3 hari pemirsa, saatnya memberi makan. Duh, ikan sidatnya sudah pada kelaparan. Ini dia, makanan datang. Makanan sidat pada fase gas L berupa bubuk khusus yang dibeli dari pabrik. Bubuk halus ini kemudian diberi sedikit air dan diaduk hingga berbentuk seperti pasta. Wow, lahap sekali makannya pemirsa. Asal jangan pada berebut ya. Setelah 1,5 bulan, ikan sidat akan digrading atau diseleksi. Proses seleksi menggunakan saringan berukuran tertentu. Pemirsa, nah kita sudah siapkan ember dan saringannya. Nah, ini fungsinya adalah untuk menyaring dari gelas L ke Elver. Nah, seperti apa? Ini. Ikan sidat yang sudah memenuhi ukuran Elver akan dipindahkan ke kolam yang ukurannya jauh lebih besar. Ini kita pisahkan. Sedangkan yang masih kecil akan dikembalikan lagi ke akuarium. Yang tidak masuk berarti itu Elver. Pemirsa, untuk menjaga sidat agar tidak langsung terkena paparan sinar matahari, Pak Warsono biasa menggunakan tali rafia yang dibentuk berumbai-rumbai. Tali ini berfungsi sebagai tempat persembunyiannya. Tuh lihat pemirsa, sidatnya pada sembunyi. Malu ya sama pemirsa di rumah. Setelah berumur kurang lebih 2 bulan, sidat akan digrading kembali. Proses penggradingan tahap kedua ini menggunakan saringan yang ukurannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Sidat yang sudah berukuran sebesar jari tangan akan dikategorikan ke dalam ukuran Finger dan dipindahkan ke kolam lain. Sidat Finger berada di kolam ini sampai usia 5 bulan. Setelah itu, sidat akan dipindah ke kolam pembesaran. Pemirsa, selain mengecek kebersihan air, Pak Warsono juga rajin mengecek suhu air menggunakan termometer agar ikan sidat tumbuh dengan sehat. Pemirsa, di sela-sela waktu luangnya, Pak Warsono biasa membaca buku-buku referensi mengenai budidaya ikan sidat. Pak Warsono selalu merasa haus akan ilmu dan berusaha mencari ilmu-ilmu baru guna meningkatkan hasil produktivitas ikan sidatnya. Ya pemirsa, saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Waktunya panen pemirsa.
ikan sidat yang sudah berumur lebih dari 1 tahun biasanya sudah siap untuk dikonsumsi. Umumnya, untuk 1 kilogramnya berisi 3 ekor sidat dewasa. Sekali panen, Pak Warsono biasa menghasilkan 4 kuintal ikan sidat, pemirsa. Wah, fantastis. Sungguh bisnis yang menjanjikan ya, pemirsa. Nah, iya, kalau Anda tahu blog, nah ini pasti hampir sama dengan blog. Karakter bijinya juga sama. Nah, ini dengan kita ini bisa nih. Kalau kita makan gimana rasanya? Pasti enak sekali. Ikan sidat yang baru dipanen kemudian di-packing. Caranya, masukkan sidat ke dalam styrofoam box. Tutup styrofoam box rapat-rapat agar aman selama di perjalanan. Target pemasaran ikan sidat yang berkualitas bagus biasanya diekspor ke negara-negara tetangga seperti Jepang, Hong Kong, Belanda, Jerman, Italia, dan sebagainya. Namun, ikan sidat yang kualitasnya tidak layak untuk diekspor biasanya dijual ke restoran-restoran Jepang yang ada di dalam negeri. Baik, pemirsa, tadi kita sudah beraktivitas cukup lama tentang budidaya ikan sidat dari pembibitan hingga tadi siap panen dan dijual. Nah, barangkali kita akan coba berdialog dengan Pak Warsono. Pak Warsono, barangkali untuk ikan sidat ini kan termasuk jenis ikan yang jarang dipelihara gitu Pak ya. Iya. Barangkali ada tips untuk pemirsa ini Pak Warsono, bagaimana untuk membudidayakan ikan sidat ini sebenarnya mudah apa sulit sih Pak? Jadi untuk piara sidat ya boleh dibilang gampang ya tidak gampang, susah kalau ya susah, karena juga cukup sulit juga. Sulit ya, sulit juga, tapi berarti kesulitan misalnya itu kalau kita ada kemauan, telaten, insya Allah ya akan bisa kita tangani, akan bisa ditangani. Yang penting butuh ketelatenan ya, untuk menekuni ya sidat ini. Ya. Pokoknya kalau kita mau usaha, insya Allah ada jalan. Ya. Yang penting ada usaha, Ya. ada kemauan, kemudian ditekuni, nah itu. tidak dicoba hanya 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan, Iya. terus berhenti tidak. Betul, Tapi butuh waktu, iya. butuh waktu yang banyak. Waktu, ketelitian, Iya. ya. Jangan bosan, insya Allah kita akan nyampe. Ya. Baik, terima kasih Pak Warsono ilmunya tentang budidaya ikan sidat ini ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa semuanya, dan tentu untuk Anda pemirsa yang ingin meniru budidaya ikan sidat seperti hanya Bapak Warsono, silahkan Anda coba di rumah. Baik, terima kasih Bapak Warsono ilmunya, semoga bermanfaat, dan sekaligus saya mohon pamit ya. Nah, mudah-mudahan juga dapat ditiru untuk pemirsa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, itu tadi bahasan sekilas mengenai budidaya ikan sidat. Nantikan kembali program Ingon-Ingon berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.